Halo, selamat pagi semuanya teman-teman. Kali ini saya akan menunjukkan sesuatu. Ya, ini dia. Ini adalah tanaman bandotan atau dalam bahasa Sunda babadotan. Ya, dimana ini adalah dianggap gulma. Ya, padahal dulu ini adalah merupakan P3K pertama di kebun ya. Jadi kalau kita kena pisau gitu ya, kena sayatan pisau luka, nah ini tinggal diambil daun ini kemudian dibersihkan, kemudian ditumbuk dan dioleskan ke luka ya. Insya Allah lukanya cepat sembuh. Jadi ini adalah P3K pertama di kebun. Namun manfaat lain daripada babadotan ini atau bandotan atau babadotan ya. Bau daun ini kenapa disebut babadotan? Ini pertama memang makanan kambing. Dalam bahasa Sunda disebut badot atau kambing gitu ya. Nah, kemudian baunya juga seperti bau badot gitu. Jadi mungkin nama ini diadopsi dari bahasa Sunda babadotan, dalam bahasa Indonesia bandotan ya. Mungkin di Jawa namanya odusan ya. Oke, silakan komen di bawah ini ya untuk daerah-daerah yang daerah-daerah nama daerahnya apa untuk tanaman ini ya. Oke, silakan komen ya. Kali ini saya di dekat pohon mimba ya. Pohon mimba. Daunnya seperti ini ya. Dia ada bergerigi ya. Daunnya, kemudian pucuknya berwarna kemerahan ya, seperti ini kemerahan. Nah, pohon mimba ini kadang ada yang menyebut juga pohon neem ya, atau di Arab sana lebih terkenal dengan nama pohon Soekarno ya, karena presiden kita menanam pohon ini di Padang Arafah sebagai pohon penghijauan ya, tahun 1950-an gitu kira-kira ya. Maka di sana terkenal dengan pohon Soekarno. Jadi di sana Soekarno gitu ya. Nah, pohon mimba ini sangat bermanfaat untuk manusia ya. Rasa pahitnya luar biasa. Ya, ini pahit sekali rasanya. Ini sangat bermanfaat untuk kesehatan, untuk diabetes ya, penyakit gula ya. Kemudian di bidang pertanian ini adalah salah satu pohon untuk sebagai pestisida alami ya, untuk pencegahan hama pada tanaman budidaya ya. Jadi kalau bisa tanam pohon ini, sangat luar biasa, pahitnya luar biasa ya. Nah, ini pohon neem atau pohon mimba atau pohon Soekarno. Bermanfaat untuk manusia juga untuk pertanian. Ini pohon kipahit atau pohon pahitan ya, seperti ini untuk pohonnya ya. Dulu sih waktu kecil biasanya ini dipakai buat mandi kalau badan terasa gatal-gatal gitu ya. Gatal-gatal ini juga sama, ada juga yang menyebut ini daun insulin ya, atau daun titonia ya, kipahit atau pahitan ya. Ini juga sama, daun ini rasanya kenapa disebut pahitan, karena ini pahit sekali ya, rasanya pahit, dan ini sangat bagus sekali untuk pertanian ya, baik untuk bahan baku POC ataupun digunakan sebagai bahan untuk pembuatan pestisida alami, pestisida nabati ya, untuk pencegahan pada hama pada tanaman budidaya ya. Ini ya, nanti ini bisa juga dia kadang ada bunganya kalau sudah pas musimnya berbunga, warna bunganya kuning, atau bisa disebut juga bunga matahari kampung gitu ya, atau matahari hutan gitu ya. Nah, ini rondo semoyo atau titonia atau kipahit atau pahitan atau kipahit ya.
Ini adalah pohon apa namanya, pohon suren ya. Itu seperti ini, daunnya bergerigi, tangkainya panjang-panjang seperti ini. Nah, ini juga digunakan sebagai tanaman untuk pencegahan hama ya. Nah, ini baunya agak lumayan mirip-mirip dengan bau bawang putih ya. Kalau dicium gini agak lumayan nih, pusing sedikit nih kesini ya. Agak lama ya. Nah, ini pohon suren, biasanya ada di pinggir-pinggir jalanan puncak ya, di puncak Jawa Barat. Banyak di pinggir-pinggir ya, dan aroma daun ini dapat menyebar, kemudian hama tidak akan mendekat ya. Pohon suren. Ini pohon sirsak ya, tapi sirsaknya bulat. Dulu di kecil ada yang menyebutnya pohon serikaya, ada yang menyebutnya sirsak. Dan yang saya gunakan tanaman ini yaitu daunnya ya. Daunnya yang baunya menyengat ya. Nah, bau daun ini dapat mengacaukan penciuman hama gitu ya. Jadi misalnya kita menanam pohon sawi ya, kemudian bagaimana caranya supaya tidak terserang ulat, maka bisa disemprot dengan daun ini ya, semprot dengan daun ini, dimana fungsinya daun ini adalah untuk memberikan aroma yang berbeda pada tanaman budidaya ya, seperti misalnya pada tanaman pakcoy atau tanaman cesim ya, di mana hamanya ada, diantaranya salah satu hamanya adalah ulat. Nah, ulat itu berasal dari kupu-kupu ya, berasal dari kupu-kupu. Kemudian kupu-kupu ketika dia mendekat, dia akan mendeteksi bau aroma tanaman target ya. Ketika dia cium, kalau tanamannya kita semprot dengan daun ini, kok bau daunnya seperti ini gitu, maka identifikasi kupu-kupu akan gagal dan kemudian dia tidak akan bertelur di tanaman tersebut, dan selanjutnya tanaman tersebut aman dari serangan ulat ya. Gitu ya triknya ya. Lagi nih guys, ini namanya tanaman sirih merah ya. Tanaman ini pahit sekali walaupun tidak sepahit kehidupan ya, dan ini bermanfaat untuk kesehatan ya. Ini pahit rasanya ya. Pahit rasanya, dan ini bisa digunakan sebagai pencegah juga pada tanaman budidaya ya, supaya pencegah hama ya. Tinggal di blender, kemudian dicampur dengan air ya, didiamkan semalaman supaya terjadi fermentasi singkat, dan kemudian esoknya bisa disaring dan kemudian disemprotkan ke tanaman budidaya ya. Jangan lupa selalu dimulai dengan dosis yang encer ya, untuk uji coba pada tanaman Anda ya. Mudah-mudahan tanaman Anda jauh dari serangan hama. Jadi lakukan pencegahan sebelum terjadi serangan hama.